Halo pejuang UTBK di tahun 2024, di tahun ini semangat belajarnya. Di sini gue sebagai pejuang UTBK di tahun sebelumnya, di tahun 2023, gue punya beberapa strategi yang bisa kalian implementasikan yang akan gue share di video kali ini, yang bisa menghasilkan nilai kayak gini. Ya, gue tahu nilai kayak gini gak akan bisa bikin kalian masuk UI, bikin kalian masuk dalam perguruan yang sangat-sangat tinggi. Tapi di strategi ini gue baru sadar bahwa belajar itu ternyata gak cukup. Ada beberapa aspek yang harus kalian perhatiin selain belajar doang. Pertama, kita tahu sendiri kalau tes UTBK itu nggak hanya mengukur kemampuan ilmu pengetahuan kalian, tapi itu juga diukur dari berbagai macam segi. Contohnya fokus kalian, work ethic kalian, productivity kalian, efektivitas belajar kalian, dan hal segala macamnya. Pertama yang harus kalian latih selain belajar itu dari segi attention span kalian. Attention span atau rentang perhatian adalah sebuah kondisi di mana kalian bisa memfokuskan, mengkonsentrasikan suatu hal tanpa kalian terdistraksi sama sekali. Ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa attention span manusia itu dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yang dimana rentang perhatian kita itu lebih rendah daripada ikan. Dan hal ini disebabkan karena kita sudah mengkondisikan otak kita untuk terdistraksi setiap saat. Dan hal itu lagi-lagi berasal dari sosial media, spesifiknya scrolling. Fokus adalah salah satu hal yang sangat krusial ketika kalian mengerjakan UTBK, karena ketika daya fokus kalian itu cuma bertahan selama 30 menit, sejam, maka kalian nggak akan nyaman, kalian nggak akan bisa deep fokus untuk mengerjakan UTBK. Dan ketika kalian nggak bisa deep fokus, maka ada kemungkinan besar kalian gampang burnout, kalian gampang stres, kalian gampang capek, overwhelmed lah pokoknya gitu. Jadi apa sih yang harus gue lakukan untuk gue bisa meningkatkan attention span gue? Dan hal yang bisa kalian lakukan adalah kalian harus belajar teknik yang namanya deep work. Jadi strategi deep work adalah sebuah taktik produktivitas untuk kalian bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa melibatkan distraksi apapun. Coba dari sekarang ketika kalian belajar, ketika kalian mengerjakan tugas, coba taruh HP kalian di airplane mode atau di dalam do not disturb. Karena kebanyakan fokus orang itu sudah rusak. Mereka buka buku mereka belajar selama beberapa menit, 1-3 menit, terus mereka terdistraksi dengan HP mereka. Mereka langsung scrolling, mereka langsung pokoknya mereka nggak bisa fokus lah. Dan hal itu disebabkan karena dengan adanya scrolling addiction ini. Jadi mulai dari sekarang, kalau kalian pengen melatih rentang perhatian kalian untuk bisa fokus, coba untuk mengurangi stimulasi yang ada di dalam kehidupan kalian. Salah satu contohnya yaitu sosial media. Dengan kalian melatih attention span kalian, maka kalian akan bisa lebih fokus, lebih panjang tanpa terdistraksi sama sekali. Dan ini adalah strategi kerja yang gue gunakan, yaitu deep work. Jadi dalam buku deep work ada sebuah peraturan yang harus kita lakukan, yaitu embrace the boredom. Kebosanan pasti dilihat sebagai salah satu hal yang menyebalkan. Kita sebagai manusia itu nggak pernah bosan lagi sama sekali. Ketika kita bosan, kita pasti mendistraksi pikiran kita dengan scrolling, dengan main video game. Dan ketika kita nggak mau menghadapi kebosanan ini, ada kemungkinan besar kita nggak akan bisa memfokuskan diri kita. Karena ketika lo bosan dan lo membiasakan diri lo mencari pelarian dan segala macamnya, maka ada kemungkinan besar fokus lu itu menurun secara drastis. Oke, jadi solusi apa sih yang harus gue lakukan? Kalian harus mengurangi stimulasi kalian. Lu bisa lihat sendiri, stimulasi, distraksi sekarang itu udah banyak dalam berbagai macam jenis format. Dan ketika kalian teroverstimulasi, dalam tanda kutip, kalian suka scrolling, kalian nggak bisa fokus menyelesaikan suatu hal karena ada notifikasi dan segala macamnya. Riset menyebutkan bahwa otak kalian tuh bakal overwhelmed, maka pengerjaan UTBK kalian itu nggak bakal bisa efektif. Karena sekali lagi UTBK tuh nggak hanya tentang mengerjakan beberapa banyak soal, tapi daya tahan fokus lu, bagaimana lu bisa berkonsentrasi itu sangat dibutuhkan dalam pekerjaan UTBK ini. Kita tahu sendiri kalau jangka panjang waktu UTBK tuh selama 3 jam, dan lu nggak punya banyak waktu untuk melakukan yang namanya break time, karena soalnya tuh keep going terus gitu. Oke, jadi strategi apa sih yang efektif dalam belajar? Karena yang dites itu adalah lu dan pikiran lu sendiri. Oke, jadi ini adalah framework yang gue gunakan untuk gue bisa belajar UTBK secara efektif, yaitu try out, evaluate, dan relearn. Oke, jadi tryout adalah salah satu prioritas utama kalian dalam mempersiapkan diri kalian UTBK. Karena kalau kalian hanya belajar materi dan materi ini nggak pernah dites, materi ini nggak pernah kalian latih sama sekali, maka itu sama aja bullshit. Oke, jadi pastiin dulu sebelum kalian tryout, kalian sudah memahami apa yang kalian pelajari gitu loh. Setelah kalian tryout, hasil yang muncul, nilai kalian misalkan 600, 500-an dan segala macam, mulai melakukan yang namanya evaluasi. Dan setelah itu kalian bisa melakukan yang namanya relearning. Misalkan soal literasi, ternyata di soal literasi itu gue salah karena gue nggak fokus dalam membaca.
Nah, kalian bisa melakukan relearning, kalian bisa mempelajari ulang lagi strategi apa sih yang harus gue gunakan kalau gue menghadapi soal kayak gini, untuk gue bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan gue berikutnya. Selanjutnya fokus ke dalam subtes yang udah kalian pahami. Di dalam UTBK itu kan subtesnya banyak ya. Ada literasi Indonesia, literasi Inggris, penalaran umum, dan segala macamnya. Tips dari gue adalah ketika kalian nggak mampu belajar matematika, kalian susah banget masuk gitu loh. Kalian belajar matematika, kalian udah riset sana sini cara belajar pengetahuan kuantitatif, cuman kok nggak masuk gitu. Gue saranin kalian nggak usah buang-buang waktu di subtes yang kalian nggak kuasai, karena jujur gue nggak pernah belajar matematika sama sekali, dan hal itu berasal dari satu hal, yaitu keberuntungan. Oke, maksud gue di sini adalah gue bukan mengajak lu untuk nggak usah belajar matematika itu buang-buang waktu, nggak gitu. Tapi ketika kalian memfokuskan ke sesuatu hal yang itu emang udah kalian pahami, kalian mudah untuk nge-connect beberapa pola di dalam otak kalian dalam mempelajari suatu hal, maka kalian itu lebih time saving dan gak buang-buang waktu sama sekali dengan sesuatu hal yang kalian itu bahkan gak bisa gitu loh. Gue jujur, gue sama sekali gak pernah belajar matematika karena gue gak punya kemampuan yang sangat besar dalam menghadapi hitung-hitungan gitu loh. Jadi hal yang gue lakukan untuk gue nge-save waktu gue itu adalah gue mempelajari sesuatu hal yang emang itu mudah gue pahami. Salah satunya contohnya literasi Inggris. Gue bisa ngedapetin literasi Inggris dengan nilai yang tinggi karena gue memfokuskan diri gue di dalam kelebihan gue, bukan kekurangan gue. Jadi kalau kalian ngerasa bodoh matematika, kalian belajar matematika nggak ada yang connect, tenang aja, kalian fokus kalian ke dalam sesuatu hal yang udah dipahami. Dan sesuatu hal yang mudah dipahami itu pastinya itu bukan subtes yang matematika. Jadi penalaran matematika, pengetahuan kuantitatif coba dipinggirin dulu. Kalian mulai prioritaskan subtes-subtes yang itu nggak mengandung hitung-hitungan sama sekali. Karena dengan ini lu bisa menghemat waktu, lu bisa memperasah lagi skills lu. Oke, jadi media pembelajaran apa sih yang efektif? Apakah gue harus menggunakan Geo? Apakah gue harus menggunakan Ruang Guru dan segala macamnya? Berdasarkan pengalaman pribadi, Ruang Guru adalah salah satu media pembelajaran UTBK yang sangat baik yang pernah gue implementasikan. Ruang Guru adalah salah satu media yang bener-bener bikin gue belajar itu efektif karena fitur-fitur di Ruang Guru dibandingin fitur-fitur lainnya, karena dari situ ada pembahasan soal yang holistik. Kedua, ada pembahasan materi-materi yang itu penjelasannya nggak boring, jadi ada ilustrasinya, ada analoginya dan segala macamnya, jadi lu mudah untuk memahami hal itu. Selanjutnya di Ruang Guru itu ada soal tryout, dan soal tryoutnya ini ada sebagian yang berbayar, ada sebagian yang gratis, tapi tryout Ruang Guru itu benar-benar mencerminkan apa yang ada di UTBK gitu loh. Oke, jadi sebenarnya tryout kalian di Ruang Guru dan di UTBK itu lebih effort di Ruang Guru dibanding UTBK. Percaya sama gue, tes di UTBK itu lebih mudah kalau kalian mempelajari tryout yang ada di Ruang Guru, karena di tryout di Ruang Guru itu kan soalnya itu kan hot gitu, soalnya butuh high order thinking skill. Tapi ketika kalian melatih diri kalian di Ruang Guru, ketika terjun di UTBK, maka di UTBK itu kalian jauh lebih mudah gitu loh, karena soal di Ruang Guru ini level kesulitannya lebih tinggi dan kalian membiasakan diri kalian gitu. Selanjutnya kalian memprioritasin belajar yang efektif dibandingin belajar yang banyak. Karena belajar yang efektif selama 3 jam, selama 2 jam itu lebih baik dibandingin kalian belajar 4-5 jam gitu loh. Terus kalian di waktu itu mainan TikTok, kalian nonton Netflix, itu nggak efektif sama sekali jujur. Itu adalah strategi yang harus kalian implementasikan, yaitu fokus kalian gimana kalian bisa melakukan deep work, melakukan kerja dalam. Karena UTBK itu jangka panjang waktunya nggak pendek, sekitaran 3 jam. Dan selanjutnya pastiin kalian terbebas distraksi. Belum kalian melakukan UTBK, pastiin kalian sudah kencing dulu, kalian sudah minum air yang cukup, pergi BAB sebelum kalian kebelet gitu loh. Dan hal terakhir yang nggak lupa harus kalian implementasikan adalah konsistensi. Konsistensi adalah kunci, karena kalau kalian yang mendapatkan suatu hal di dalam kehidupan ini, konsistensi adalah kuncinya. Show up every day, kalian disiplin setiap saat, kalian belajar setiap saat. Gue jamin lu bisa akan lolos UTBK. Dan jangan lupa berdoa, karena berdoa itu adalah salah satu senjata kalian untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kalian pengenkan. Sekian dari gue, keep improving.